Cat Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar nih pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani hari ini. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah libur bersama ya, libur se-Indonesia merayakan hari Idul Fitri. Dan mungkin sebagian besar adik-adik ada yang pergi ke kebun binatang. Ayo coba siapa di antara adik-adik yang ada di rumah yang liburan kemarin pergi ke kebun binatang? Atau mungkin bukan liburan kemarin Kak Resti, aku pernah ke kebun binatang bulan lalu atau tahun lalu atau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Adik-adik yang pernah ke kebun binatang pasti pernah melihat ada satu hewan yang besar banget yang tinggal di air. Hewan ini bisa hidup di 2 tempat adik-adik, tapi sebagian besar hari-harinya dia habiskan di air. Dia bersembunyi di dalam air. Kira-kira hewan besar dan gendut ini hewan apakah dia? Yes, betul. Dia adalah kuda Nil. Nah, adik-adik tahu gak sih kalau kuda Nil itu ada di kebun binatang? Biasanya lucu ya, kuda Nil itu akan menyuburkan dirinya ke dalam air, lalu nanti dia muncul ke permukaan sedikit. Kalau kita buangin makanan berupa buah-buahan, dia akan buka mulutnya dan makan. Habis itu sepertinya kuda Nil ini adalah hewan yang paling ramah ya dan paling menggemaskan. Kayaknya dia nggak akan bisa melukai orang deh, kan badannya gede banget tuh. Tapi adik-adik, ternyata di balik kuda Nil yang terlihat sangat santai kita lihat, ternyata adik-adik di Afrika kuda Nil adalah salah satu hewan yang banyak membunuh manusia. Dia termasuk dalam hewan buas. Dan di Afrika hewan buas ini itu banyak banget. Jadi orang-orang yang sekali diserang oleh kuda Nil ini sangat terancam hidupnya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kenapa kita membahas tentang kuda Nil dan Afrika? Ada seorang misionaris bernama Mary Slessor. Mary Slessor ini waktu kecil dia dan keluarganya pindah ke Afrika. Setelah sampai di Afrika, keluarganya pindah lagi ke sebuah tempat yang namanya negara Afghanistan. Nah, di sana dia tinggal bersama dengan keluarganya. Tapi ayahnya adalah seorang pemabuk dan dia suka memukul anaknya atau istrinya. Jadi Mary ini hidup di bawah tekanan ayah yang keras. Lalu apakah membuat Mary menjadi orang yang keras, menjadi seperti ayahnya? Ternyata tidak adik-adik. Di usia 28 tahun Mary memutuskan untuk menjadi misionaris dan dia pergi kembali ke Afrika. Wah, Afrika yang tadi tempatnya banyak hewan-hewan, banyak kuda Nil yang menewaskan banyak orang. Adik-adik, tahukah kalian apa yang dilakukan Mary di sana? Dia menjangkau anak-anak dan orang-orang Afrika untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Mary adalah orang kulit putih, dia membotaki rambutnya, memotong rambutnya, dia berjalan tanpa sendal, dia menggunakan baju yang dipakai orang-orang Afrika, supaya orang-orang Afrika tidak berpikir bahwa Mary ini sepertinya bukan orang baik karena dia tidak mau bergabung seperti kita. Dan yang dilakukan Mary adalah dia menjangkau anak-anak. Ketika ada bayi yang dibuang oleh orang tuanya, dia menyelamatkan bayi itu. Ketika ada kembar yang, karena di Afrika itu dipercaya seorang bayi, orang yang lahir kembar, bayi yang lahir 2 itu dianggap sebagai memiliki kuasa, memiliki kekuatan yang tidak baik untuk orang-orang yang ada di Afrika. Mereka dianggap pembawa sial, sehingga banyak orang yang mau membunuh orang-orang yang kembar, bayi kembar. Dan Mary menyelamatkan mereka, melindungi bayi ini. Dan suatu hari ketika Mary sedang dalam perjalanan pulang membawa bayi yang hampir dibunuh oleh orang tuanya ini, dia melewati sungai. Ada seekor kuda Nil yang muncul ke atas permukaan dan mencoba menyerang Mary. Secara orang-orang Afrika banyak yang tewas, apalagi Mary yang hanya seorang pendatang. Tapi Mary diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia kebetulan di perahunya itu ada sebuah
penggorengan, lalu penggorengan itu dia pakai untuk memukul kuda Nil itu. Awalnya kuda Nil itu malah tambah agresif, malah tambah emosi, semakin ganas kuda Nil itu. Dan puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, Mary hanya memukul rahang kuda Nil itu. Wah, kuda Nil itu pergi. Semua orang yang melihat itu, yang mendengar cerita Mary, kagumnya gimana bisa dia bisa lolos dari kuda Nil itu. Tapi adik-adik, apa yang kita mau pelajari dari Mary pada hari ini, yaitu kita mau belajar tentang menjadi terang dunia. Apa sih yang dimaksud menjadi terang dunia dan kenapa kita harus menjadi terang? Apakah dunia ini gelap? Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 58 ayat 10. Yesaya pasal 58 ayat 10 dikatakan, "Kami, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari." Jadi adik-adik, kalau kita bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, kita mengasihi orang lain dimanapun kita berada, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kita sudah menjadi terang. Dan dikatakan bahwa terangmu akan terbit dalam gelap. Bayangkan kalau sebuah tempat menjadi gelap dan ada satu titik cahaya, maka orang-orang semua akan melihat itu. Sama seperti kita adik-adik, kita diciptakan untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Kalau adik-adik ada di sekolah, yuk, kalau kalian melihat ada temannya yang kesepian, tidak ada yang temani bermain, ajak dia bermain. Ada teman yang diam-diam menyontek, jangan dibiarin aja, ditegur, yuk kamu jangan menyontek, gak bagus. Atau ada teman yang mengajakmu mungkin berkata kasar, mengajarimu hal-hal yang tidak baik, katakan tidak, aku tidak mau seperti itu. Lalu adik-adik tunjukkan contoh yang baik. Seperti ketika adik-adik ada di rumah, jadilah terang. Gimana caranya? Walaupun mungkin orang-orang di rumah hal yang sibuk, ada yang mama yang memasak, bapak yang bekerja, kakak, adik semuanya sibuk. Gimana caranya menjadi terang? Tawarkan bantuan kepada mereka. Ma, aku bisa bantu apa? Dik, mau gak aku temani bermain? Kakak, ada yang bisa ku bantu? Papa ada yang bisa ku bantu? Itu pertanda adik-adik sudah menjadi terang di rumah, tadi sudah menjadi terang di sekolah, dan dimanapun adik-adik pergi, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi terang. Nah adik-adik, pada pagi hari ini jangan lupa belajar seperti Mary yang bisa menjadi terang, menjangkau banyak orang yang terbuang. Begitupun dengan kita. Yuk kita jadi terang supaya kita menerangi kegelapan ini dan kita seperti rombang tengah hari. Yuk mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kami supaya kami menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kami. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, Tuhan jagai sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Impact Kids kita telah selesai, sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. God bless you. Impact Kids.